Halo teman-teman semua, pertama-tama aku ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jadi di video kali ini aku bakal sharing pengalamanku dalam mengikuti tes CPNS Kejaksaan RI tahun 2021. Karena tahun ini nih teman-teman ada pembukaan tes CPNS Kejaksaan RI. Jadi buat teman-teman semua yang ingin bergabung menjadi insan adiaksa, kalian harus tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, berdasarkan informasi yang sudah ada nih, tes CPNS Kejaksaan RI tahun 2023 itu bakal dibuka pada bulan September 2023. Bulan depan banget gak tuh? Jadi yuk persiapkan diri kalian dari sekarang. Dan berdasarkan informasi yang udah ada juga, ada beberapa informasi yang dicari pada tes CPNS Kejaksaan RI tahun ini. Aku baca catatanku dulu ya. Yang pertama itu adalah formasi jaksa sebanyak 2000 formasi. Banyak banget kan? Kemudian yang kedua adalah pengelola penanganan perkara sebanyak 2142 formasi. Wah, banyak banget. Yang ketiga adalah pengelola barang bukti sebanyak 1446 formasi. Banyak juga. Yang keempat adalah penjaga tahanan sebanyak 2258 formasi. Banyak banget. Yang kelima adalah dokter sebanyak 249 formasi. Jadi masing-masing formasi ini yang dicari itu banyak banget. Jadi peluang kalian untuk lolos dan bergabung menjadi insan adiaksa juga besar banget. Jadi jangan lupa mempersiapkan diri dari sekarang ya. Dan di video kali ini aku bakal sharing pengalaman aku mengikuti tes seleksi administrasi CPNS Kejaksaan RI tahun 2021. Jadi yang pertama nih aku bakal kasih tahu ke kalian bahwa tahapan tes CPNS itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itulah seleksi administrasi, di mana kalian harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus untuk tiap jenis formasi yang kalian daftar. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos di seleksi administrasi, kalian bakal lanjut ke namanya tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Di SKD ini terdiri dari 3 materi yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu TWK, tes wawasan kebangsaan. Yang kedua TIU, tes inteligensi umum. Yang ketiga TKP, tes karakteristik pribadi. Di ketiga tes ini kalian harus kuasai karena masing-masingnya itu punya passing grade. Setelah kalian memenuhi passing grade dan masuk ke perankingan, kalian bakal lanjut ke SKB, seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang ini tesnya berbeda-beda sesuai dengan jenis formasi yang kalian pilih. Dan tidak lupa di tes CPNS Kejaksaan RI itu terdapat namanya tes kesehatan, psikotes, dan tes kejiwaan. Di mana ketiga tes ini sifatnya menggugurkan. Walaupun kalian sudah lolos sampai SKB nih dengan nilai tertinggi, kalau salah satu dari tes kesehatan, psikotes, dan kejiwaan ini kalian dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat, kalian bakal dinyatakan gugur. Jadi tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga supaya kalian bisa lolos di ketiga tes yang sifatnya menggugurkan ini ya. Oke teman-teman semua, balik lagi aku bakal sharing pengalamanku dalam mengikuti seleksi administrasi. Siapa tahu mirip-mirip kan, dan kemungkinan bakal mirip-mirip ya. Jadi pada CPNS tahun 2021, aku mendaftar di tahun 2021, itu aku mengambil formasi pengadministrasi penanganan perkara. Di mana formasi tersebut tentu saja memiliki syarat umum dan khusus. Syarat umum ini berlaku untuk semua formasi ya. Yang pertama, aku buka catatan dulu. Yang pertama pastinya harus warga negara Indonesia. Kalian harus punya EKTP ya, EKTP. Karena nanti KTP-nya itu di-scan untuk mendaftar di awal ya. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara yang dibuktikan dengan SKCK. Jadi yang kedua kalian harus punya SKCK yang bisa dibuat di Polres terdekat. SKCK itu kan berlakunya 6 bulan ya. Jadi bisa dibuat nih dari sekarang. Kalau pendaftarannya bulan depan nih September, dari sekarang aja dibuat supaya nggak mepet-mepet nih. Nanti ramai soalnya yang bakal buat SKCK. Jadi siapin aja dari sekarang. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, TNI ataupun Polri ya.
Yang keempat adalah bukan anggota partai politik. Jadi kalian tuh tidak boleh menjadi anggota partai politik. Kemudian selanjutnya adalah memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai formasi. Jadi masing-masing formasi yang udah aku sebutin di awal tadi itu punya kualifikasi pendidikannya masing-masing. Ada yang minimal itu harus S1 hukum, ada yang D3, ada yang SMA. Itu kalian harus perhatikan baik-baik sebelum mendaftar ya. Yang selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat kesehatan. Waktu itu aku bikin surat kesehatannya di Rumah Sakit Bayangkara. Bisa di rumah sakit pemerintah yang lain juga ya. Karena kebetulan abis bikin SKCK nih, langsung aja tuh nyebrang jalan bikin surat kesehatan di sana gitu. Bilang aja mau bikin surat kesehatan jasmani dan rohani ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk mendaftar di Kejaksaan Republik Indonesia, kalian harus menyiapkan mental yang kuat untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kalian juga nggak tahu bakal ditempatin di mana. Kayak aku nih, aku dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, lalu ditempatkan di Gorontalo Utara. Jadi kalian harus menyiapkan mental, harus siap ditempatkan di mana saja, supaya siap juga bekerja di satker yang ditempatkan nanti, gitu. Ya. Jadi itu dia syarat-syarat umum yang harus kalian penuhi dulu, ya. Disiapin aja dari sekarang. Kemudian kita lanjut ke syarat khususnya. Syarat khusus ini berdasarkan formasiku ya, pengadministrasi penanganan perkara. Di tahun ini itu kan ada nama formasinya pengelola penanganan perkara. Siapa tahu mirip-mirip kan? Jadi buat kalian semua yang mau daftar di formasi tersebut, walaupun belum ada kualifikasi lengkapnya seperti apa, bisa disiapin. Siapa tahu mirip-mirip, soalnya sama-sama ada penanganan perkaranya, ya kan? Yang pertama itu di tahunku daftar untuk formasiku, itu berusia 18 sampai 30 tahun. Jadi maksimal 30 tahun ya. Waktuku, nggak tahu tahun ini. Siapa tahu mirip-mirip ya. Yang kedua adalah tidak buta warna. Nah, tidak buta warna ini dibuktikan dengan surat keterangan juga. Waktu aku daftar kalau nggak salah itu digabung. Waktu bikin surat keterangan sehat itu sekalian tes buta warna. Jadi nanti dicantumkan di surat keterangannya itu bahwa si aku ini adalah tidak buta warna gitu ya. Yang selanjutnya adalah tidak mengkonsumsi narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba. Di waktu itu aku bikinnya di Rumah Sakit Bayangkara juga sekalian tuh. Habis bikin SKCK nyebrang, bikin surat keterangan sehat jasmani rohani buta warna, sekalian bikin surat bebas narkoba gitu ya. Jadi bisa disiapin nih dari sekarang supaya nggak ramai nanti kan. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki keahlian pengoperasian komputer. Nah, di formasiku, pengadministrasi penanganan perkara itu harus punya sertifikat komputer. Sertifikat komputer. Jadi waktu itu aku kebetulan sudah punya sertifikat komputernya. Jadi buat kalian semua yang belum punya sertifikat komputer bisa ikut kursus dulu di lembaga-lembaga kursus komputer untuk mendapatkan sertifikat komputernya ya. Jadi disiapin dari sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah telah memiliki ijazah atau SKHUM. Nah, harus punya ijazah. Jadi harus punya ijazah dulu ya, baru bisa mendaftar. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai ijazahnya minimal rata-rata 7,00. Jadi formasiku ini bisa dilamar dimulai dari SMA, untuk formasi SMA gitu ya. Jadi nilai ijazahnya minimal rata-rata 7,00. Buat adik-adik semua yang baru lulus SMA, sudah dapat ijazah, bisa ikutan di formasiku. Siapa tahu ini sama ya, pengelola penanganan perkara juga formasi SMA kan, jadi bisa ikutan juga. Disiapin aja dari sekarang ya, tidak ada salahnya untuk menyiapkan dari sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah punya SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jadi harus punya SIM A dan punya SIM C ya. Kemudian yang selanjutnya adalah punya postur badan proporsional dengan standar BMI 18 sampai 28. Nah, untuk mengetahui apakah kalian masuk di antara 18 sampai 28 ini, kalian bisa searching di Google nih. Cara menghitung BMI. Nah, kalian bisa bisa hitung dari sekarang, entah itu kekurangan atau kelebihan. Jadi kalian kan bisa olahraga, yang kelebihan bisa olahraga nih supaya
proporsional, yang masih kurang bisa ditambah lagi makannya gitu kan, supaya memenuhi di antara 18 sampai 28 ini. Nah, siapa tahu syarat itu juga berlaku di tahun ini kan, nggak ada yang tahu, jadi disiapin aja gitu. Dan di semua di semua syarat tadi, syarat berkas-berkas tadi itu semuanya nanti di-upload, di-scan, di-upload ke website pendaftaran yang udah ada. Jadi pendaftaran itu full online, nggak ada itu yang namanya kirim berkas secara fisik ke kantor kejaksaan ini, kejaksaan itu nggak ada. Semuanya itu dilakukan secara online. Begitu pula nanti dengan tes SKD-nya itu menggunakan CAT, Computer Assisted Test. Jadi kalian kerjain tuh soal-soalnya, setelah selesai klik selesai, jreng, langsung itu keluar nilainya. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Oke teman-teman semua, itu dia video tentang pengalamanku dalam mengikuti seleksi administrasi tes CPNS Kejaksaan RI tahun 2021. Semoga selanjutnya aku bisa bikin video-video yang bisa bermanfaat untuk kalian semua nih yang ingin bergabung menjadi insan adiaksa. Aku bakal sharing tentang tes SKD-nya kayak apa, SKB. Siapa tahu kita bisa sharing bareng, latihan bareng ya kan. Pokoknya tetap semangat buat kalian semua, dipersiapkan dari sekarang. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.